Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin bisa ngobrol sama AI tapi rasanya bener-bener kayak lagi teleponan sama teman sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bakal ngubah cara kita pakai HP, yaitu menggunakan ChatGPT Voice ngobrol langsung di HP. Jujur aja, era ngetik panjang-panjang tuh udah mulai kerasa jadul, dan sekarang kita lagi masuk ke fase di mana suara jadi raja. Coba deh, kalian ingat-ingat, seberapa sih ngerasa pegel atau males banget waktu harus ngetik perintah atau prompt yang panjangnya minta ampun di layar HP yang kecil? Bikin malas duluan kan? Nah, untungnya kerepotan itu sekarang udah ada solusinya. Berkat gabungan teknologi pengenalan suara kayak Whisper dan otaknya GPT-4, ngobrol sama AI sekarang udah punya intonasi yang wow, mirip banget sama manusia. Dia bahkan bisa nangkep jeda napas kita dan langsung ngerespon seketika, bener-bener layaknya obrolan biasa. Oke, langsung aja kita bedah materinya. Di ulasan kali ini, kita bakal jalan-jalan ngelewatin 5 poin utama. Mulai dari era baru obrolan AI, cara gampang aktifin fiturnya, gimana nyulap AI ini jadi tutor bahasa asing pribadi, solusi kalau chatbotnya tiba-tiba lemot, sampai yang paling penting, gimana soal privasi dan keamanan data kita. Singkat, padat, dan pastinya bisa langsung kalian praktekin. Kita masuk ke bagian pertama, era baru obrolan AI. Dari yang awalnya cuma teks pasif, sekarang berubah total jadi suara real time yang benar-benar hidup. Terus apa sih bedanya versi gratis sama yang berbayar? Jadi gini, versi gratisnya itu pakai model Whisper. Ini tuh sistem text to speech yang udah solid dan ngebantu banget buat sehari-hari. Tapi kalau kalian pakai Advanced Voice Mode atau AVM yang harganya $20 per bulan, pengalamannya tuh naik ke level yang beda banget. AVM ini ditenagai langsung sama GPT-4. Bedanya apa? Dia bisa nangkep nuansa emosi kita. Kalian bisa nyela dia pas lagi ngonong, dan dia bahkan bisa ngerespons kalau kita lagi ketawa atau nada suara kita lagi sedih. Gila banget kan? Dan ngomong-ngomong soal kepraktisan, teknologi ini sekarang ngikutin kita sampai ke jalan raya. Lewat update iOS 26.4, ChatGPT Voice sekarang udah terintegrasi langsung di Apple CarPlay. Bayangin, kalian bisa asyik brainstorming ide buat meeting atau nyari info apa aja pas lagi nyetir, full hands-free. Nggak ada lagi tuh layar teks yang bikin gagal fokus. Semuanya murni pakai suara, jadi nyetir tetap aman, tapi produktivitas jalan terus. Nah, masuk ke bagian kedua, cara mengaktifkan fitur suara. Gimana sih cara setup asisten canggih ini di HP kalian? Yuk, kita bahas. Tenang aja, cara ngaktifinnya tuh gampang banget, mau di Android atau iOS. Pertama, pastikan aplikasi ChatGPT kalian udah diupdate ke versi paling baru. Terus pas kalian buka aplikasinya, coba perhatiin di pojok layar. Ada ikon headphone kecil. Tinggal ketuk aja ikon itu, pilih suara yang paling nyaman di telinga kalian, dan udah, kalian tinggal ngomong sebebas mungkin. Semudah itu loh. Dan ini ngebuktiin dengan luar biasa seberapa jauh AI sekarang bisa dipersonalisasi. Kalian gak bakal kejebak sama satu suara robot yang kaku. Kalian bisa pilih Breeze yang suaranya penuh animasi dan kerasa tulus banget, atau Ember yang kedengeran optimis dan penuh percaya diri. Kalau suka suara perempuan, ada Juniper yang ceria dan hangat. Malah, kalau kalian punya akses ke ABM, pilihannya nambah sampai 9 kepribadian suara unik. Tinggal pilih mana yang paling pas sama vibe kalian. Ini adalah sebuah hack produktivitas besar yang wajib banget kalian tahu, khususnya buat pengguna Android. Kalian bisa ganti asisten bawaan HP kalian langsung pakai ChatGPT. Caranya, masuk ke settings di aplikasi, pilih menu voice, terus aktifin toggle use as default assistant. Efeknya apa? Di aplikasi apapun kalian lagi berada, tinggal usap aja dari sudut layar, dan ChatGPT bakal langsung standby dengerin dan ngerespon kalian secara instan. Lanjut ke bagian ketiga, tutor bahasa asing pribadi. Bisa dibilang ini adalah fungsi yang paling revolusioner dari fitur suara ini. Kenapa harus capek-capek baca vocabulary di aplikasi kalau kita bisa langsung praktek? Teman-teman dari Androbuntu ngasih contoh prompt yang super brilian, bunyinya gini. Ayo kita bermain peran dalam bahasa Mandarin. Kamu adalah pelayan restoran dan saya pelanggan yang ingin memesan makanan. Coba deh bacain prompt ini langsung. AI-nya bakal otomatis masuk ke karakter, dan mau nggak mau kita jadi ikutan aktif merespon situasi secara real time, bener-bener kayak simulasi nyata. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kalian pegang kendali penuh. Habis selesai main peran, kalian bisa minta AI-nya buat ngoreksi grammar kalian secara mendalam tanpa perlu ngerasa malu karena salah ngomong. Kalian bisa request kosakata tematik buat liburan, atau bahkan simulasiin keadaan darurat kayak nyasar di Paris.
Dan hebatnya lagi, ada fitur memori yang mastiin AI nginget level bahasa kalian sampai mana, jadi dia bisa otomatis nyesuaiin tingkat kesulitan di obrolan berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, solusi jika chatbot lemot. Senanggih apapun teknologinya, karena ini masih numpang di server cloud, kendala sinyal kadang emang nggak bisa dihindari. Kalau tiba-tiba suara AI-nya mulai putus-putus atau responsnya kelamaan, sumber dari Viva Digital ngasih 3 penanganan cepat nih. Pertama, pastinya cek dulu kestabilan koneksi internet seluler atau Wi-Fi kalian. Kedua, coba refresh sesi obrolan dengan nutup aplikasinya sebentar, terus buka lagi. Ketiga, pastiin kalian pakai mode obrolan standar yang enteng, tanpa plugin tambahan yang ngebisin bandwidth. Biasanya dengan cara ini, obrolan langsung lancar lagi. Masuk ke bagian kelima, privasi dan keamanan data. Ini penting banget ya, kita harus kritis soal di mana sebenarnya data suara kita ini berujung. Untuk ngurusin masalah ini, ada yang namanya portal privasi OpenAI. Ini tuh semacam pusat kendali di mana transparansi benar-benar diletakkan di tangan kita. Di portal ini, kalian punya kebebasan mutlak buat ngunduh salinan data, ngapus akun secara permanen, atau ngatur supaya obrolan suara dan teks kalian nggak dipakai sebagai bahan latihan untuk model AI OpenAI di masa depan, kayak GPT-5. Jadi privasi kalian bisa disesuaikan sama kenyamanan masing-masing. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah peringatan keras soal kerahasiaan. Memang betul OpenAI nyimpen prompt kita dan berjanji nggak akan ngejualnya ke pihak ketiga. Betul juga kalau kita hapus akun, jejak kita bakal bersih dalam 30 hari. Tapi ingat nggak kasus bocornya kode internal rahasia karyawan Samsung beberapa waktu lalu? Walaupun kebijakan keamanannya udah diperketat, aturannya tetap sama. Jangan pernah ngebicarain atau masukin rahasia perusahaan yang konfidensial ke dalam obrolan AI manapun. Mending cari aman aja. Fakta-fakta yang udah kita pelajari hari ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan yang bikin mikir. Apakah kedepannya AI suara bakal sepenuhnya gantiin kebiasaan kita ngetik di HP? Atau ini cuma sekedar babak awal dari hubungan percakapan yang jauh lebih dalam sama perangkat kita? Saya sih nyaranin banget kalian buat ngaktifin fiturnya sekarang, ngobrol langsung sama aplikasinya, dan rasain sendiri gimana masa depan udah ada di genggaman kita. Teruslah bereksplorasi dengan aman, dan sampai ketemu lagi di ulasan materi kita berikutnya. Halo.